Mas. Ini nggak bisa, polisi itu harus buktikan dulu ijazah itu palsu atau tidak. Ini masalahnya kita bukan membuktikan ijazah itu palsu atau tidak. LP yang di Mabes Polri itu adalah LP mengenai menggunakan ijazah palsu oleh Pak Jokowi. Tidak cukup bukti, nggak bisa dilanjutkan. Sedangkan LP yang di Metro itu ada LP penghasutan atau pencemaran yang dilakukan oleh kelompoknya Pak Jokowi. Syaratnya harus meyakinkan pada hakim apakah ijazah itu asli atau palsu. Jadi tidak membuktikan itu asli atau tidak. Dia dikatakan mencemarkan nama baik atau sebangsa itulah dalam bahasa pasarnya kan. Sekarang nama baik siapa yang dicemarkan? Nama baiknya Pak Jokowi. Mengapa dicemarkan? Nah, kasusnya mencemarkan karena mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dikatakan palsu. Nah, sekarang mari diselidiki. Ijazah itu palsu, tidak sah, atau asli dan sah. Nah, itu harus diselidiki dulu. Nah, sekarang kalau pencemaran nama baiknya tidak terbukti karena unsur ijazahnya belum dibuktikan palsu apa tidak, sah apa tidak, maka kedua hukum yang dilanggar yaitu hukum pidana dan undang-undang ITE yang nggak bisa dibuktikan. Berarti kan susah jadikan tersangka. Buktinya ada 700, coba bayangkan. Ini nanti bisa kayak kasus korupsi loh, saya bilang berkasnya bisa 1 meter kan begitu. Walaupun yang ini setumpuk 3 meter, yang ini mungkin tumpukannya hanya 2 meter, kita nggak boleh mengatakan yang ini yang benar, yang ini nggak tidak benar. Karena apa? Tidak ada satu pasal pun di dalam undang-undang kepolisian yang menyarankan Polri itu adalah hakim, bisa memutus. Nah, jadi serahkanlah kepada peradilan tata usaha negara. Persoalannya, Pak Roy Suryo punya saksi ahli, punya bukti surat, punya saksi, punya setumpuk gini. Nah, Pak Jokowi dan UGM punya juga. Punya bukti ijazah yang masih disimpan, punya bukti tanda kuliah, punya bukti koran, punya saksi ahli sampai 100 berapa itu 68 ya. Iya. Kemudian punya juga saksi-saksi lain setumpuk gini. Kalau setumpuk gini lawan setumpuk gini, Polri harus bagaimana sikapnya? Mana yang benar ini? Tidak bisa Polri mengatakan keterangan ahlinya Pak Roy Suryo CS salah. Karena keterangan ahli yang ini mengatakan demikian. Berarti Polri telah memihak pada pihak sini. Nggak boleh. Sama-sama ahli tidak boleh dipertentangkan. Sebab apa? Kata pihak sini, keterangan ahli sini salah. Oke? Nah sekarang, di sini mengatakan surat, ini tanda kuliahnya. Kata di sini, suratnya, kuliahnya nggak tamat atau nggak benar. Kata sini mengatakan ini tanda skripsinya sebagai syarat tamat. Di sini ya, dari pihak UGM dan pihak Pak Jokowi. Kata di sini, itu tidak ada pengesahannya, tidak ada pembimbingnya, tidak ada kertasnya pun ini, huruf cetaknya pun begini. Nah sekarang Polri membuktikan yang mana ini? Ahli juga tidak bisa mengatakan yang benar yang ini, yang benar yang ini. Nah, bagaimana cara nguji itu? Jadi harus dibuktikan pokok masalahnya dulu. Karena pokok masalahnya terkait dengan keaslian, keabsahan, atau kepalsuan, atau tidak absahnya ijazah itu. Nah sekarang siapa yang berwenang menentukan ini? Bukan Polri langsung menghakimi, yang ini yang benar, yang ini yang tidak benar. Jadi kalau begitu caranya apa? Kasihkanlah kepada yang berwenang. Di Indonesia ini kan ada banyak pengadilan, ya, jenis peradilan. Karena ijazah itu dibuat oleh UGM, UGM itu adalah pejabat tata usaha negara, dan ini dipersoalkan, maka harus diputus oleh peradilan tata usaha negara. Sah apa tidak ijazah ini? Asli apa tidak ijazah ini? Jadi tunlah yang memutuskan. Nah, kata orang ada yang berlain berpendapat, kan yang ngeluarin UGM. Jadi apa kata UGM itulah yang harus jadi pegangan. Yang mengeluarkan mengatakan asli ya asli itu. Oh tidak, dalam hal ini ya, dalam perkaranya Pak Jokowi ini UGM itu yang dipermasalahkan. Ya kalau ditanya ke UGM bisa saja UGM jawab iya itu kami yang mengeluarkan, ya asli. Nah sekarang mari kita tanya kepada Tun, betulkah itu sah? Ya sah dulu. Jadi jangan-jangan dikeluarkan betul oleh UGM, kertasnya oleh UGM dan sebagainya oleh UGM, tapi itu tidak sah. Nah tidak sahnya apa? Orang untuk mendapatkan ijazah S1 itu tentunya pertama harus kuliah, buktikan dengan pendaftaran, kuliahnya harus tamat, apa namanya, IP-nya harus sekian gitu kan. Ada skripsi. Ada skripsi. Dan skripsinya itu bukan hanya ada, tapi harus skripsinya itu sah. Kalau ada kan bisa diada-adakan. Kan bisa kan. Kemudian harus ngikuti dulu kan ada KKN gitu kan. Nah itu yang berhak memeriksa itu karena apa? Ada yang nyangkal. Dari keterangan pihak UGM dan pihak Pak Jokowi itu disangkal oleh keterangan Pak dibantah ya, Roy Suryo, Pak Rismond, Dr. Sipa, dan lain-lain. Nah, kalau sudah saling bertentangan begini, walaupun yang ini setumpuk 3 meter, yang ini mungkin tumpukannya hanya 2 meter, kita nggak boleh mengatakan yang ini yang benar, yang ini nggak tidak benar. Karena apa? Tidak ada
Iya, halo teman-teman Layar Politik, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan kembali dihadapkan pada sebuah diskusi panas yang terus bergulir di tengah masyarakat, yakni pusaran polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang kian hari justru kian melebar. Isu ini bukan lagi sekedar perdebatan di media sosial, melainkan sudah menyentuh kredibilitas institusi besar di negara, mulai dari Universitas Gadjah Mada hingga institusi kepolisian Republik Indonesia juga. Dan teman-teman, banyak kalangan masyarakat kini menyuarakan kegelisahan mereka, mempertanyakan di mana ketegasan penegak hukum kita dalam menyelesaikan gaduhan ini secara transparan ketika bukti-bukti dari kedua belah pihak, baik dari tim Roy Suryo maupun pihak dari UGM, saling diadu. Publik seolah-olah dibiarkan meraba-raba dalam ketidakpastian. Hari ini kita akan membedah secara mendalam mengapa kasus ini terus dibantu, bagaimana peran para petinggi Polri di dalamnya, serta mengapa munculnya desakan kuat dari berbagai ahli hukum untuk melakukan perombakan besar di puncak pemimpin Korps Bayangkara. Mari kita bahas secara jernih tanpa adanya yang ditutup-tutupi. Ya teman-teman Layar Politik, mari kita bedah pangkal balasannya lebih dahulu. Teman-teman Layar Politik, mari kita bedah pangkal masalahnya terlebih dahulu. Berdasarkan pandangan hukum yang rasional, Polri sebaiknya tidak memiliki kewenangan mutlak untuk bertindak sebagai hakim yang memutuskan apakah sebuah ijazah itu asli atau palsu. Undang-undang kepolisian tidak memberikan posisi atau porsi tersebut. Masalah administrasi seperti ini idealnya diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN, karena UGM berstatus sebagai badan tata usaha penegak negara yang mengeluarkan produk hukum berupa ijazah tersebut. Di satu sisi, tim dari Roy Suryo, Rismo, dan Dr. Tifa membawa setumpuk bukti digital serta saksi ahli yang meragukan keabsahan dokumen itu. Di sisi lain, pihak UGM dan Joko Widodo juga mengklaim memiliki dokumen tandingan mulai dari berkas kuliah hingga skripsi. Ketika dua kutub argumen ini saling bertabrakan, kepolisian seharusnya berada di posisi netral dan menyerahkan pengujian substansi ini ke meja hijau pengadilan yang berwenang, bukan justru terlihat memihak atau menyembunyikan sesuatu. Teman-teman Layar Politik, publik menyoroti adanya kejanggalan dan penanganan barang bukti oleh ke pihak kepolisian, khusus Polda Metro Jaya. Terdapat simpang siur informasi yang membingungkan masyarakat, di mana sebelumnya sempat mencuat kabar bahwa salinan atau dokumen terkait telah diamankan, namun saat dipertanyakan kembali oleh tim hukum, jawabannya justru saling melempar tanggung jawab. Ketidakterbukaan nilai inilah yang pada akhirnya menyulut api kecurigaan di tengah masyarakat. Mengapa kepolisian tidak membuka saja dokumen tersebut secara terang-benderang di depan publik agar spekulasi dan kericuhan massal ini bisa segera direndam? Menggulir waktu atau menutup-nutupi informasi hanya akan memburuk citra penegak hukum di mata rakyat. Teman-teman Layar Politik, dampak dari polemik yang tak kunjung usai ini berujung pada mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Banyak tokoh hukum dan mantan petinggi Polri di media bahwa kinerja kepolisian saat ini terkesan lambat dan tidak merespon terhadap isu-isu krusial. Alih-alih fokus pada penegakan hukum yang keadilannya dan pemberantasan kriminalitas di daerah-daerah yang kian merasakan, energi institusi justru habis untuk mengelola isu-isu politik kekuasaan. Hal ini memicu gelombang desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani untuk pelakunya penyegaran di Polri. Ya, politik merindukan sosok pemimpin kepolisian yang tegas, rasional, dan berintegritas tinggi, seperti mantan Kabar Reskrim Susno Duaji yang dinilai lebih berani berbicara belak-belakan demi tegaknya kebenaran hukum di Indonesia. Teman-teman Layar Politik, mari kita bacakan komentar-komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa Arianto dirujak habis-habisan sama Pak Susno Duaji sampai dipermalukan di depan publik. Modelnya begini agak layak tersebut penasihat Polri. Kalimatnya bluber terus dan gak masuk akal sehat. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa penasihat Polri kok kerjanya cuma membela hal yang janggal. Pantas saja performa Kapolrinya kelihatan lapuk. Ternyata orang-orang di sekelilingnya cuma sibuk cari aman dan cari penjilat. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa bicara sama orang-orang yang asal bela itu emang susah diterima akal sehat. Beda jauh sama para ilmuwan atau timnya Roy Suryo yang kalau bicaranya datanya jelas, terstruktur, dan gak pakai emosi. Ya teman-teman Layar Politik, polemik ijazah dan desakan reformasi di tubuh kepolisian ini adalah ujian nyata bagi sistem hukum kita. Bangsa ini tidak boleh terus-menerus didasarkan oleh ketidakpastian hukum dan sandiwara para oknum penegak paru waktu. Kita membutuhkan transparansi mutlak karena di atas segalanya kepentingan politik golongan, kebenaran dan keadilan hukum adalah harga mati bagi kebutuhan negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dan teman-teman, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menyimak analisis ini dari awal hingga selesai tanpa terputus. Bagaimana pandangan kalian mengenai desakan pergantian pemimpin Polri ini? Silakan tuliskan opini dan analisis mandiri kalian di kolom komentar di bawah. Secara bijak, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat yang melek hukum. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam NKRI harga mati.